Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama baca doa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, yuk sekarang kita masuk ke KD 4, yaitu struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengerjakan soal tentang struktur tumbuhan. Nah, karena belum Ibu jelaskan, maka hari ini akan Ibu jelaskan tentang struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, kalian kalau mendengar kata tumbuhan, pasti yang pertama kali terlintas di pikiran kalian itu apa? Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup, ya, dimana kalau makhluk hidup berarti dia mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Masih ingat, ciri-ciri sebagai makhluk hidup itu kan ada bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi atau makanan, dan lain-lain. Nah, tumbuhan memiliki ciri-ciri itu. Jadi, tumbuhan itu disebut dengan makhluk hidup. Nah, untuk mempelajarinya, kita harus tahu dulu apa sih struktur tumbuhan, organ-organnya apa aja, jaringannya apa aja. Nah, yuk sekarang kita pelajari. Nah, pada jaringan tumbuhan ada yang namanya jaringan meristem. Nah, jadi jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi beberapa jaringan. Ada jaringan meristem pertama, yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, ada dua ya. Jadi jaringan tumbuhan itu hanya ada dua, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, sebelum lanjut ke slide ini, mari kita buka buku paket kamu. Buku paket IPA halaman berapa ya ini? Nah, dari jaringan meristem, halaman 119. Jaringan meristem ini disebut juga dengan jaringan embrional. Jaringan ini sel-selnya aktif membelah. Makanya jaringan meristem ini juga disebut dengan jaringan yang sering membelah atau jaringan yang suka membelah. Jadi terus-menerus membelah agar semakin banyak, semakin panjang, atau semakin besar atau lebar. Nah, ini yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh karena ada jaringan meristem ini. Jadi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan volume berdasarkan asal terbentuknya. Nah, jaringan meristem itu dikelompokkan menjadi dua macam. Ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Ibu ulang ya. Jadi jaringan meristem terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ini kalau pada tumbuhan itu sel-selnya sangat aktif membelah. Jadi semakin dia membelah banyak, semakin pembelahannya semakin banyak, maka cepat pertumbuhannya semakin cepat. Bagian-bagian meristem primer yang membelah itu adalah pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal. Vertikal itu berarti ke atas, atau perpanjangan akar dan batang. Di sini ya. Nah, ini adalah jaringan meristem yang ada di ujung batang. Nah, ini kalau misalnya secara tumbuhannya itu ada di batang sini nih, kan ada tumbuhan. Nah, itu ada di atasnya. Di atasnya ini ada yang namanya meristem apikal. Nanti dia terus-menerus membelah sampai akhirnya dia bisa menjadi panjang. Ini ada daunnya, primodia daun. Ini meristem aksilar. Aksilar itu yang ada di ketiak-ketiaknya daun. Lalu yang kedua ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Jadi aktif membelah kembali, tadinya nggak aktif. Contohnya adalah kambium pembuluh. Nah, setiap batang ini mempunyai kambium. Ya, atau kalau dalam batang tumbuhan dikotil itu adalah lingkaran tahun, itu namanya kambium. Ada kambium vaskuler dan kambium gabus. Yang mana itu? Yang ini nih. Kambium vaskuler itu yang lapisan yang ini. Sedangkan kambium gabus itu yang agak sedikit lebih luar ya, di luarnya kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem ya. Nanti ini ada pembuluh angkut namanya xilem dan floem.
Itu adanya di kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, ya. Tumbuhan-tumbuhan yang dikotil itu kan tumbuhan-tumbuhan yang biasanya mempunyai batang yang besar. Nah, kalau batangnya besar, sudah dipastikan dia memiliki kambium. Dan kalau misalnya dipotong atau ditebang pohonnya, pasti ada lingkaran-lingkarannya. Itu namanya lingkaran tahun. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, itu nggak ada lingkaran tahunnya. Contohnya, batang padi. Batang padi kan lebih kecil ya. Kalau kalian potong, itu nggak ada lingkaran tahunnya. Berarti itu bukan termasuk, dia tidak mempunyai kambium. Nah, sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium vaskuler, ya. Ini adalah macam-macam jaringan meristem sekundernya. Nah, lalu ada lagi jaringan dewasa. Jaringan dewasa disebut juga dengan jaringan permanen. Nah, sebelum jaringan dewasa, kita lihat lagi. Nah, ini jaringan meristem ya. Ini tunas yang di samping. Ini meristem apikal. Nah, apikal itu yang paling ujung, ya. Nah, ini untuk terus-menerus membelah sampai akhirnya panjang. Nah, kalau misalnya kita lihat pakai mikroskop, nanti akan terbentuk seperti ini. Ini tudung akarnya. Kalau ini di akar ya. Ini yang akar. Ada tudung akarnya, ini ada meristem apikalnya yang sebelah sini. Ya, jadi di atas tudung akar. Kalau pada batang, sebelah sini ya, di tengah-tengah sini. Lalu yang kedua ada jaringan epidermis. Jaringan dewasa maksud Ibu ya, jaringan dewasa. Kita lanjut lagi ke sini. Jaringan dewasa disebut juga jaringan permanen. Kalau tadi jaringan meristem yaitu jaringan yang terus-menerus membelah, sedangkan jaringan dewasa itu jaringan permanen yang jaringan bersifatnya non-merismatik atau dia tidak membelah, tidak aktif membelah ya. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi. Apa sih itu? Itu mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jadi fungsinya bentuknya berubah sehingga karena bentuknya berubah, fungsinya juga berubah. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa terbagi menjadi 4. Ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu terdapat pada seluruh permukaan luar. Permukaan luar tumbuhan itu disebut dengan epidermis, ya. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhannya dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat. Atau melindungi dari kerusakan mekanik. Misalnya kalau disentuh, dia nggak cepat rusak. Ya, maka karena ada jaringan pelindungnya, itu disebut dengan epidermis. Nah, epidermis ini ada banyak modifikasinya. Nah, ini sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi, misalnya membentuk stomata atau mulut daun, ya, atau sisik, trikoma atau rambut-rambut, atau bisa juga jadi duri atau spina, ya. Seperti kaktus, nah itu berarti dia ada modifikasi epidermis yang disebut dengan duri atau spina. Untuk apa fungsinya tuh epidermis pada kaktus? Nah, untuk mengurangi penguapan, karena kan kalau kaktus itu hidupnya tempat yang kering. Untuk mengurangi penguapan, maka pada epidermisnya harus berbentuk duri, biar nggak terlalu besar daunnya. Yang kedua, jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada bagian tumbuhan. Semuanya ada di bagian tumbuhan. Atau jaringan pengisi ya. Jaringan ini disebut dengan jaringan parenkim. Ya, jaringan parenkim ini ada banyak jenisnya ya. Ini jaringan parenkim pada umbi-umbian. Ini ada jaringan parenkimnya ya. Kalau pada umbi-umbian itu berarti berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau pada daun, jaringan parenkim ini berdiferensiasi atau berubah bentuknya dan fungsinya menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Fungsinya untuk proses fotosintesis. Jadi harus ada jaringan parenkim ya sebagai jaringan dasar. Lalu ada jaringan penyokong atau penguat. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga dari macam-macam jaringan dewasa. Yang pertama jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar, yang ketiga jaringan penyokong atau penguat. Fungsinya namanya aja penyokong atau penguat, berarti fungsinya untuk menunjang bentuk tumbuhan.
Tubuhnya disokong dengan apa? Dengan jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kalau kolenkim itu menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Ingat ya, kolenkim berarti dia hanya menyokong bagian tumbuhan yang masih anak baru ya, masih muda. Nah, sedangkan sel-sel jaringan kolenkim ini memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak rata karena masih muda ya. Sedangkan jaringan sklerenkim itu jaringan penguat yang sifatnya permanen untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Jadi ingat ya, kolenkim untuk jaringan yang masih muda, sedangkan sklerenkim untuk tubuh tumbuhan yang sudah tua disokong agar tetap kuat ya. Lalu ada jaringan yang keempat, jaringan pengangkut atau vaskuler. Nah, jaringan pengangkut ini terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Nah, ini xilem itu yang di dalam. Nah, ini floem itu yang di luar. Ya. Ingat aja, xilem berarti di dalam, floem yang di luar. Ini yang besar-besar ini xilem, ini adalah floem. Nah, ini ada di bagian jaringan palisade atau jaringan bunga karang. Nah, jaringan palisade atau jaringan bunga karang ini terdiferensiasi dari jaringan dasar yang ini nih. Nih, karena ada jaringan dasar, dia berdiferensiasi menjadi parenkim, palisade, dan jadi jaringan atau parenkim bunga karang. Nah, jadi deh, apa nih? Jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Fungsinya, kalau xilem, fungsinya mengangkut air dan zat-zat di dalam akar untuk diangkut, mengangkut air dan zat-zat terlarut dari akar menuju daun ya. Ingat, xilem dari akar menuju daun, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Itu xilem. Nah, kenapa harus diangkut airnya ke daun? Karena di daun itu ada proses fotosintesis. Salah satu bahan fotosintesis yang pertama adalah karbon dioksida, salah satunya lagi adalah air. Karbon dioksida itu dari pernafasan manusia atau hewan. Hasil pernafasan kita kan menghasilkan karbon dioksida. Nah, itu diambil sama tumbuhan atau khususnya daun. Nah, airnya diambil dari akar. Yang mengangkut, ini xilem ini berarti yang kurirnya ya. Yang mengangkut air dari akar ke daun itu adalah xilem. Sedangkan floem, nah ini fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, jadi dari xilem dulu ya, xilem kan mengangkut air ke daun. Di daun udah ada air, udah ada karbon dioksida, lalu di proses fotosintesis yang menghasilkan hasil dari fotosintesis, yaitu oksigen dan karbohidrat. Nah, hasilnya itu nanti akan diangkut lagi oleh floem ke seluruh tubuh tumbuhan, ke batang, ke akar lagi, atau ke bagian tubuh yang lain. Ya, itu namanya jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Pokoknya jaringan pengangkut ini gojeknya tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi dan struktur pada jaringan. Ini udah ya tadi ya. Ini jaringan kolenkim yang tadi bentuknya, ini jaringan sklerenkim. Ini jaringan gabus, ini jaringan pengangkut. Sel gabus itu berarti jaringan pada kambium gabus ya. Lalu ada organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, bunga, dan biji, juga buah satu lagi ya. Nah, akar pada tumbuhan terbagi dua, ada akar tunggang. Tunggang itu berarti pertumbuhan akarnya ke bawah atau lurus. Kalau serabut berarti ke samping-samping, tidak beraturan ya. Kalau akar tunggang itu biasanya pada tumbuhan-tumbuhan dikotil ya, sedangkan serabut itu pada tumbuhan-tumbuhan monokotil. Nah, ini 3 daerah pada akar. Ini yang tadi ya. Strukturnya itu yang paling bawah ada tudung akar, ini meristem apikal. Nah, ini adalah daerah pembelahan sel. Ini yang terus-menerus memanjang itu ujungnya. Dan terus-menerus membelah maksud Ibu ya. Ini yang terus-menerus membelah sehingga semakin panjang itu adalah ini. Nah, ini daerah pemanjangan. Jadi ini yang semakin panjang itu yang tengah-tengah. Nah, ini daerah pematangan. Di daerah pematangan itu ada rambut-rambut akar. Struktur akar monokotil. Monokotil berarti yang batang-batangnya kecil ya. Nah, ini akar ya. Kalau pada akar monokotil, ini ada xilem dan floem tapi tidak beraturan.
Nah, pertamanya di ini paling tengah ada inti sel parenkim, lalu xilem di dalam, floemnya di luar, ini ada perisikal, ini ada endodermis, ini korteks nih yang bulat-bulat ini. Nah, yang paling luar itu pasti disebut dengan epidermis. Sedangkan struktur akar tumbuhan di kotil ini dia lebih lebih teratur ya, xilem dan floemnya. Sama ada korteks, xilem, endodermis, floem, dan perisikal. Fungsinya untuk apa? Nah, untuk mendapatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Jadi biar tumbuhannya itu kokoh dan ada dasarnya yaitu akar, biar tidak cepat goyah. Yang kedua untuk menyerap air dan mineral dalam tanah. Nanti untuk diantar atau diantarkan oleh xilem ke daun karena airnya ini untuk proses fotosintesis. Lalu ada modifikasi akar. Modifikasi akar berarti akarnya nggak hanya untuk menyerap air dan mineral, tapi juga bisa berfungsi sebagai fungsi yang lain. Misalnya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu pada tumbuhan singkong, bengkuang, wortel, dan lobak. Nah, jadi singkong, bengkuang, wortel, lobak yang kamu makan itu adalah hasil dari modifikasi akar tumbuhannya. Ada juga modifikasi akar untuk menyerap oksigen atau akar napas. Ya, jadi ada akar yang bisa menyerap oksigen. Contohnya adalah tumbuhan bakau yang biasanya ada di pantai ya. Lalu ada batang. Yang kedua adalah struktur batang di kotil. Nah, kalau pada batang ini xilem dan floemnya tidak beraturan. Oh, beraturan ya, ini xilem, ini floem. Nah, ini adalah lingkaran tahun. Nah, semakin tua umurnya, maka nanti semakin banyak lingkaran tahunnya. Sedangkan kalau pada monokotil, contohnya misalnya ini pada batang pohon tebu ya, tebu atau bambu. Nah, ini berkas pembuluhnya tidak beraturan, jadi tidak ada lingkaran tahunnya. Fungsinya ini untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, yaitu yang dilakukan oleh jaringan pengangkut. Siapa yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun? Nah, itu adalah fungsinya xilem. Jadi nama Gojeknya itu xilem. Sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini adalah fungsi dari jaringan pengangkut floem ya. Modifikasi batang ada juga yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya tebu, kentang, rimpang, kunyit. Ya, kayak misalnya rimpang kunyit itu bisa juga rimpang lengkoas, jahe, dan lain-lain. Itu adalah modifikasinya batang. Ya, jadi bukan kalau tebu, kentang, rimpang itu bukan dari akar, tapi batangnya. Lalu daun. Nah, ini daun. Untuk penulangannya ada yang sejajar, menyirip, dan menjari. Bagian-bagian daun ada helaiannya, ada pelepah daun, ada tangkai daun. Ya. Nah, ini helaian daunnya nih. Ini ada pelepahnya nih, dan ini ada tangkai. Ya, ini helaiannya, ini pelepah itu yang urat-urat di dalamnya, nah ini adalah tangkainya. Ini adalah struktur daunnya. Struktur daun yang paling luar itu disebut epidermis, yang tadi ada beberapa modifikasi, ada yang berbentuk duri, ada yang berbentuk licin, ya. Misalnya pada tumbuhan teratai, ya, itu ada fungsinya masing-masing dari modifikasi epidermis. Nah, ini di bawahnya ada jaringan palisade yang panjang-panjang ini jaringan palisade, sedangkan yang bulat-bulat ini adalah jaringan bunga karang. Nah, kedua jaringan ini adalah jaringan dasar yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, di dalam jaringan bunga karang ini ada xilem dan floem. Xilemnya itu yang ini, floem yang ini ya. Nah, ini ada stomata. Stomata itu untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Fungsi daun untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku fotosintesis. Seperti yang Ibu bilang tadi, fotosintesis itu bahan bakunya ada dua, yaitu karbon dioksida dan air. Karbon dioksida diambil dari proses pernafasan manusia dan hewan atau pada gas-gas atau bahan bakar dari kendaraan, itu diambil nanti sama daun. Nah, kalau air itu diambil dari akar yang tadi dibawa oleh jaringan pengangkut yang bernama xilem. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi.
Yang ketiga, sebagai alat pernafasan atau respirasi pada tumbuhan, yaitu pada stomata ya. Modifikasi daun untuk menyimpan cadangan makanan itu ada. Contohnya pada umbi lapis bawang merah, nah itu adalah modifikasi daun untuk menyimpan cadangan makanan. Atau juga untuk mengurangi penguapan, yaitu duri pada kaktus. Nah, ini bunga ya. Bunga ini adalah organ-organ pada bunga. Bagian-bagian bunga ini ada yang namanya bakal biji. Nah, ini yang kalau misalnya jadi buah, ini bakal bijinya ini. Ini dasar bunga, itu ada paling bawah dulu ya. Lalu di sini ada kelopak bunga, yang di bawahnya mahkota. Mahkota itu yang ini. Ini adalah mahkota bunga. Nah, semakin ke atas ini adalah kepala putik. Ya, ini kepala putik. Ini tangkai putiknya. Jadi segini adalah putik. Nah, ini adalah kalau yang di sampingnya putik, ini adalah kepala sari, ini tangkai sari ya. Nah, ini putik dan benang sari ini digunakan untuk proses penyerbukan. Nah, pada kepala sari ini ada serbuk. Kalau serbuknya nempel di kepala putik, maka terjadilah penyerbukan atau pembuahan. Maka ini bisa terbentuk biji yang baru. Fungsinya sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Kalau generatif berarti harus kawin. Siapa yang kawin? Kalau pada bunga yang kawin ini. Tangkai sari atau benang sari dan kepala putik. Kalau ada serbuk sari jatuh di atas kepala putik, maka terjadilah penyerbukan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan pada bunga ini juga selain dibantu oleh angin, misalnya ada angin lewat lalu akhirnya tumbuh atau jatuh tuh serbuk sarinya, bisa juga dibantu oleh serangga. Misalnya lebah. Lebah kan suka ini, serbuk sari ini makanan lebah. Saat dia makan pasti kan ada resesannya. Nah, resesannya dari serbuk sari itu bisa menempel ke kepala putik, lalu bisa juga terjadi penyerbukan. Jadi dibantu oleh serangga. Sebagai bakal biji ini ya, sebagai bakal biji dan buah. Nah, ini biji dan buah. Ini bijinya, misalnya ini pada buah mangga ya. Ini buahnya adalah daging buah. Nah, bisa terjadi seperti ini karena awalnya tadi, kalau misalnya ada serbuk sari jatuh di atas kepala putik, maka dia akan menjadi ovum, ya, menjadi ovum. Ovum ketemu serbuk sari, maka jadi embrionya buah. Fungsi buah sebagai cadangan makanan, alat perkembangbiakan, memanfaatkan manusia untuk makanan, sebagai pelindung biji. Sedangkan biji fungsinya sebagai hasil pembuahan, alat perkembangbiakan, dan dimanfaatkan manusia. Nah, ini struktur anatomi buah, ada epikarp, mesokarp, dan endokarp. Kamu bisa baca sendiri ya. Nah, bagian kulit-kulit biji terdiri atas kulit biji atau spermadermis, yaitu kulitnya. Ada inti biji, nukleus seminis, dan tali pusat. Jadi ada tali pusatnya ya. Nah, pemanfaatan struktur tumbuhan dalam teknologi pada daun teratai itu sebagai bahan anti debu pada NASA ya. Sedangkan daun tumbuhan itu daun buatan yang mengubah sinar matahari menjadi bahan bakar kimia. Ada beberapa daun yang bisa dilakukan seperti ini. Sedangkan daun bunga matahari itu juga bisa digunakan sebagai sistem tenaga surya. Nah, cukup sekian materi dari Ibu. Untuk tugas nanti akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.